Hai semua, kali ini saya mau bikin chiffon coklat cake. Di sini rasa coklat dari cake-nya enak banget dan ini hasilnya lembut banget, mengembang dengan bagus dan kita dapetin satu loyang besar ukuran 20 cm, besar dan banyak. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Langkah pertama kita pakai sedikit di sisi supaya lebih enak rasa coklatnya. Di sini cukup dengan 30 gram aja, kemudian dilelehkan sebentar dengan cara di steam double bowl seperti ini. Kemudian ditambahkan dengan minyak canola. Kalau tidak ada bisa menggunakan minyak sayur. Jadi posisinya apinya sudah kecil banget dan kemudian setelah diaduk-aduk ini matikan aja apinya, biarkan dia tercampur rata dan pastikan di sisinya meleleh dengan sempurna. Kemudian diangkat dan biarkan dia lebih suhu ruang dulu. Kemudian setelah itu kita tambahkan dengan susu cair, lalu diaduk rata. Kemudian tambahkan juga dengan kental manis, kira-kira 2 sendok makan lah kental manisnya. Kemudian diaduk rata juga, lalu tambahkan juga dengan telur, kuning telur. Ini saya mau pakai wadah yang lebih besar, jadi posisi kuning telurnya saya mix dulu sampai dia rata tercampur. Lalu kemudian saya tuang cairan di sisi dan tadi tambahan bahan-bahan tadi, susu dan sebagainya dituang ke sini, lalu diaduk rata lagi. Setelah dituang kemudian diaduk rata, saya juga mau menambahkan sedikit aja garam. Garamnya kira-kira 1/4 sendok teh. Kemudian setelah ini kita mau tambahkan dengan tepung terigu, dan tepung terigunya kita ayak juga ya. Saya juga pakai susu bubuk juga, kira-kira 1 sendok makan, coklat bubuk juga 1 sendok makan. Lalu kemudian tambahkan tepung terigu protein rendah. Kalau mau di skip susu bubuknya, bisa juga menambahkan komposisi tepung menjadi 115 gram. Kemudian diaduk rata. Setelah rata, lalu ini akan kita sisihkan dan kita akan beralih ke adonan putih telurnya. Hasilnya akan seperti ini pasta coklatnya. Kemudian kita sisihkan dulu aja, lalu kemudian kita mau mixing putih telurnya menggunakan hand mixer, atau kalau mau pakai standing mixer juga bisa. Kemudian di sini kita mix, di kecepatannya dinaikkan perlahan aja, jangan langsung tinggi, nanti gampang ambles ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan jeruk nipis setelah putih telurnya di mix lebih berbuih gitu. Kemudian setelah ini ditambahkan juga dengan gula pasir, dimasukkan bertahap, kira-kira 3 kali tahapan. Lalu setelah tercampur rata kita mix terus sampai mendapatkan tekstur putih telur stiff peak, atau jambulnya nanti agak melengkung sedikit, jadi antara hard ke soft ya, jadi nggak terlalu hard tapi nggak terlalu soft juga nanti teksturnya. Bisa diperhatikan aja, kurang lebih seperti inilah hasilnya. Ini versi saya, bisa disesuaikan aja jika cocok. Kemudian setelah ini kita mau campur dengan adonan pasta coklatnya. Kita akan campur menggunakan wish yang lebih besar biar lebih cepat aduknya, tapi dia lebih cepat rata gitu. Jadi kita nggak boleh lama-lama dan banyak-banyak aduk di sini, karena nanti bisa jadi adonannya akan lebih encer dan itu bisa mempengaruhi mengembangnya kue tentu saja. Dan ini 3 tahapan kita campur, kemudian setelah rata nantinya baru akan kita tuang ke
loyang. Jangan lupa kita harus sudah memanaskan oven. Kita akan panggang di awal di suhu 175 derajat. Setelah cukup rata, kemudian kita akan tuang ke loyangnya. Kita pakai loyang ukuran 20 cm, loyang bongkar pasang khas sifon, tidak dioles apapun tentu saja. Kemudian ini kita tuang, lalu kemudian diratakan, boleh menggunakan sumpit atau ujung sendok. Lalu itu gunanya agar udara yang terperangkap bisa keluar, agar nanti cake-nya nggak terlalu banyak bolong-bolong. Lalu sedikit dihentakkan beberapa kali dan siap untuk dipanggang. Pertama kita akan panggang di suhu 175 derajat, api atas bawah, lamanya 20 menit. Setelah 20 menit, slit bagian atasnya. Ini gunanya agar mekarnya lebih beraturan, jadi nggak pecah kemana-mana gitu ya cake-nya. Kemudian setelah di slit seperti ini, kita akan panggang lagi, diturunkan suhunya menjadi 140 atau 150, sesuaikan aja oven masing-masing. Lamanya sampai matang bisa lebih dari 1 jam ya, karena kalau nanti saat dibalikan kemudian masih lepas atau masih lepas dari loyang, itu tandanya dia belum matang sempurna. Kemudian ini setelah seperti ini dan setelah dipanggang lagi lalu sudah matang, kemudian langsung kita balikan posisinya menggunakan botol atau menggunakan seperti ini gelas kecil. Ini supaya dia tetap stay mengembang, gak mengempis sampai benar-benar adem dan dingin lalu dikeluarkan. Cara saya mengeluarkan seperti ini, bisa juga dikeluarkan menggunakan pisau, disisir bagian pinggirannya menggunakan pisau, bebas aja. Dan kalau cake sudah matang, dia dipencet-pencet seperti ini pun dia nggak mengempis ya. Lalu setelah ini siap untuk dipotong-potong dan disajikan. Ini hasil cake-nya lembut banget, rasa coklatnya enak banget, dan ini dapetnya juga banyak. Ini emang, tapi makan sifon sih kayak berasa makan kapas ya, enak banget, lembut, nggak berasa bakalan pengen makan terus. Boleh tulis di kolom komentar nih yang punya ide variasi sifon apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. Thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.